Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah Sistem Digital, kelas D, Informatika, yang beranggotakan saya sendiri, Raffidia Najmi Ilham, dengan NIM L0124-140. Lalu ada Zendinan Okbah Hasan dengan NIM L0124-126. Dan yang terakhir ada Imam Dian Firmansyah dengan NIM L0124-150. Traffic light. Traffic light atau yang biasa disebut bangjo adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas. Biasanya terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antara arus yang ada. Tujuan adanya lampu lalu lintas: 1. Untuk menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. 2. Memfasilitasi persimpangan antar jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Yang ketiga, mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zendinan Okbah Hasan. Silakan. Kelebihan lampu lalu lintas. Yang pertama, mengatur arus lalu lintas. Lampu merah membantu mengatur kendaraan dan pejalan kaki agar lalu lintas berjalan lebih tertib dan terorganisir. Yang kedua, mengurangi risiko kecelakaan. Dengan memberikan giliran yang jelas untuk berhenti dan jalan, lampu merah dapat mengurangi risiko kecelakaan di persimpangan. Yang ketiga, efisiensi waktu. Sistem lampu lalu lintas modern sering menggunakan sensor untuk menyesuaikan durasi lampu merah dan hijau berdasarkan volume lalu lintas, sehingga mengurangi waktu tunggu. Yang keempat, memprioritaskan keselamatan pejalan kaki. Lampu merah memberi waktu bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan dengan aman. Dan yang terakhir, mengurangi kemacetan. Dengan mengatur arus kendaraan, lampu merah dapat mencegah penumpukan lalu lintas di satu jalur. Selanjutnya ada kekurangan lampu lalu lintas. Yang pertama, ketergantungan pada kepatuhan pengguna. Efektivitas lampu merah sangat bergantung pada kepatuhan pengemudi. Pelanggaran seperti menerobos lampu merah masih menjadi salah satu masalah umum. Yang kedua, ada potensi kemacetan pada jam sibuk. Jika durasi lampu merah tidak diatur dengan baik, bisa menyebabkan penumpukan kendaraan dan memperparah kemacetan. Yang ketiga, gangguan jika lampu rusak. Ketika lampu merah tidak berfungsi seperti saat mati listrik, lalu lintas bisa menjadi kacau tanpa pengaturan manual dari petugas. Yang keempat, efek lingkungan. Kendaraan yang berhenti terlalu lama di lampu merah dapat menyebabkan emisi karbon yang lebih tinggi karena mesin tetap menyala. Yang kelima, biaya operasional dan perawatan. Lampu merah memerlukan biaya pemasangan, perawatan rutin, serta energi untuk beroperasi. Selanjutnya ada rangkaian simulasi traffic light simpang 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Imam. Baik, kita masuk ke dalam rangkaian simulasi traffic light simpang 3 dan juga nanti akan dijelaskan tabel kebenarannya. Di sini terlihat jika rangkaian ini merupakan rangkaian yang masih mati, di mana operasionalnya masih belum berjalan. Dapat terlihat pada inputnya yaitu X1, X2, dan X3 masih mati, tidak ada warnanya atau menandakan lampunya mati pada digital works, sehingga tidak menghasilkan output apapun. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel kebenaran yang terlebih dahulu. Di sini terlihat jika inputnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya merupakan X1, X2, dan X3. Lalu pada
baris dan kolom setelahnya ada lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga dengan masing-masing warnanya merah, kuning, hijau dengan tanda M1 menandakan lampu pertama, lampu merah pertama, M2 lampu merah kedua, M3 lampu merah ketiga. Di sini pergantian lampunya akan terjadi pada rentang waktu tertentu yang akan ditentukan oleh clock-nya. Pada input pertama dengan nomor 0, terlihat jika inputnya adalah 111 menghasilkan lampu hijau nyala, lampu merah nyala, dan lampu merah terakhir nyala, sehingga lampunya tidak bertumpuk dan tetap mengalir. Begitu juga dengan setelahnya, dengan input 000, lampu merah menyala, lampu kuning menyala, dan lampu hijau menyala. Di sini terlihat jika angka 1 menandakan lampu tersebut nyala, dan angka 0 menandakan lampu tersebut mati. Pada rangkaian ketiga, pada input ketiga dengan nomor 2 yaitu 100 dimulai dari X3 menghasilkan lampu merahnya tetap menyala, lalu pada lampu kedua berganti ke lampu hijaunya nyala, dan lampu ketiga berganti ke lampu kuningnya nyala. Dan di input yang terakhir adalah 011 dengan lampu merahnya mulai berganti ke kuning karena akan menuju ke hijau, karena setelah rangkaian input terakhir akan kembali ke input pertama dengan lampu hijau yang menyala. Dilanjutkan lampu kedua merahnya nyala dan lampu ketiga merahnya nyala. Masuk ke rangkaian selanjutnya. Ini merupakan rangkaian pertama dengan nomor 0. Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya dengan rentang waktu yang ditentukan oleh clock. Di sini terlihat jika lampu lalu lintas dimulai dengan input 111 menghasilkan lampu hijau nyala terlebih dahulu pada arah pertama yang ada di paling atas, dan di tengah merupakan lampu kedua dengan lampu merah yang nyala, dan terakhir lampu ketiga hanya lampu merahnya yang menyala. Kita masuk ke rangkaian selanjutnya. Di rangkaian kedua, inputnya di sini mati semua, menghasilkan lampu arah pertama menyala. Jadi dari rangkaian sebelumnya dari hijau menuju ke merah, dan tentunya lampu yang lain juga berganti. Di lampu kedua dari merah mulai berjalan ke kuning karena akan berganti ke hijau, sedangkan di lampu terakhir dari merah langsung ke hijau, jadi kuningnya dilompati berdasarkan gerak dari clock. Kita masuk ke rangkaian selanjutnya. Rangkaian nomor 2 atau rangkaian ketiga pada simpang 3 simulasi traffic light menunjukkan jika hanya input pertama atau X1 yang menyala dari flip-flop D pertama yang ada di paling atas menghasilkan arah output pertama yaitu merah masih tetap merah karena lampu yang satu lagi belum menuju ke hijau. Di sini terlihat lampu yang kedua sudah bergerak ke hijau, yang tadi sebelumnya mulai berjalan dari kuning, dan di sini di lampu yang terakhir ke kuning untuk kembali ke merah. Kita masuk ke rangkaian yang terakhir. Di sini inputnya yang input pertama X1 menjadi mati. Jadi inputnya adalah 0 dan X2 dan X3 inputnya 1 karena keduanya menyala. Di sini menghasilkan output pertama yaitu kuning karena dari merah akan menuju ke hijau, tetapi harus melewati kuning terlebih dahulu. Pada lampu yang kedua dari hijau kembali ke merah, dan di lampu yang ketiga begitu sama dengan lampu kedua akan kembali ke merah karena lampunya yang digerakkan oleh clock akan berjalan dua lampu berhenti, tidak satu tunggal akan berjalan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.